Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan materi prakarya. Itu kali ini pertemuan ketiga menginjak pada 2, yaitu dasar-dasar elektronika. Materi dasar-dasar elektronika yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama wawasan elektronika. Nanti di dalamnya ada sejarah elektronika, komponen elektronika dasar, jenis dan manfaat elektronika dasar, konsep elektronika. Yang kedua adalah sistem pengendali. Yang pertama di dalamnya itu ada peralatan listrik, yang kedua pembuatan rangkaian stop kontak. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan kalian buka buku LKS-nya masing-masing, karena ini nanti saya akan menjelaskan secara singkat saja biar kalian mau membaca buku LKS yang diperoleh. Ya, wawasan elektronika. Yang pertama sejarah elektronika. Sejarah elektronika ya ada 3 gelombang. Yang pertama pada abad 19, yang kedua pada abad 20, dan yang ketiga adalah sejarah perkembangan elektronika pada abad 21, abad sekarang. Yang kedua, komponen elektronika dasar. Komponen elektronika dasar itu dibagi menjadi 2, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif adalah komponen yang dapat bekerja tanpa sumber tegangan. Yang termasuk komponen pasif adalah hambatan atau tahanan, kapasitor atau kondensator, induktor atau kumparan, dan transformator. Sedangkan komponen aktif adalah komponen yang tidak dapat bekerja tanpa adanya sumber tegangan. Yang termasuk komponen aktif itu terdiri dari diode dan transistor. Lebih jelasnya kalian baca di LKS. Yang ketiga, jenis dan manfaat komponen elektronika. Jenis yang pertama adalah resistor. Nah, resistor ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama adalah resistor yang nilainya tetap. Yang kedua, resistor variabel atau potensiometer. Yang ketiga, resistor LDR. Keempat, resistor PTC. Kelima, resistor NTC. Itu di LKS kalian sudah dijelaskan satu persatu. Komponen yang kedua yaitu kapasitor atau kondensator. Komponen yang ketiga adalah induktor atau reaktor. Jenis-jenis induktor itu ada 2, induktor yang nilainya tetap dan induktor yang nilainya dapat diatur atau bahasanya coil variabel. Komponen yang keempat, transformator atau kita kenal dengan trafo. Jenis-jenis transformator itu ada digolongkan menjadi 3. Yang pertama, jenis transformator menurut pasangan lilitan. Itu ada 3. Transformator 1 lilitan, transformator 2 lilitan, transformator 3 lilitan. Sedangkan jenis transformator menurut fungsinya itu ada 2, yaitu transformator tenaga dan transformator pengukuran. Transformator tenaga dibedakan menjadi 2, yaitu step up dan step down. Sedangkan transformator pengukuran itu dibagi menjadi 2 sama, yaitu trafo arus dan trafo tegangan. Nah, jenis transformator yang terakhir adalah transformator menurut fasanya. Itu ada 2, transformator 1 phase dan transformator 3 pas. Yang ketiga, konsep elektronika.
Konsep elektronika dibagi menjadi dua, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Elektronika analog adalah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu. Sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Beberapa alat yang menggunakan konsep elektronika analog contohnya adalah jam tangan, kamera analog, alat-alat perkusi, menghitung dengan tangan, lidi atau batu. Komputer analog itu komputer yang pertama kali ada. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog itu umumnya terbentuk gelombang sinus yang memiliki 3 variabel. Nah, tiga variabel itu apa? Yang pertama adalah amplitudo, yang kedua adalah frekuensi, dan yang ketiga adalah phase. Kelebihan teknologi analog. Yang pertama, tidak mudah dimakan usia, biaya yang digunakan murah, hasil yang didapatkan dapat diuji ketepatannya. Sedangkan kekurangannya menggunakan teknologi analog adalah tidak efisien dan lambat pemakaiannya. Yang kedua, elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Beberapa alat yang menggunakan konsep elektronika digital itu adalah seperti alat musik, keyboard, gitar elektrik, dan lainnya. Kamera digital, menghitung dengan kalkulator, komputer, modem, dan masih banyak lagi. Sinyal digital adalah merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang mempunyai besaran antara 1 dan 0 atau 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Kelebihan teknologi digital memberikan kemudahan dalam penggunaan, error selalu dapat dikoreksi, memproduksi data terbatas. Sedangkan kekurangan teknologi digital, yang pertama, malas berpikir, tidak tahan lama, dan yang terakhir memerlukan sinkronisasi. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi yang B tadi bisa kalian baca di LKS. Nah, tujuannya adalah agar kalian mau untuk membaca LKS. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, saya akan memberi latihan atau evaluasi 5 nomor. Nanti kalian kerjakan jawabannya di Google Form yang linknya ada di bawah video ini. Ya, kita lanjut. Soal yang pertama, kalian bisa lihat pada LKS uji kompetensi pada halaman 30 nomor 1. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua juga sama di LKS uji kompetensi halaman 31 nomor 6. Soal yang ketiga sama LKS uji kompetensi halaman 31 nomor 6. Soal yang keempat uji kompetensi halaman 31 nomor 8. Soal yang terakhir kalian lihat pada LKS uji kompetensi halaman 31 nomor 10. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kalian. Sebelum saya akhiri, jangan lupa selalu tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu membiasakan 3M. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.